Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast kami di Lebih Dekat Bersama Parlemen, Lebih Dekat Bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Episode demi episode telah kita ikuti Sambalu, dan hari ini kembali kita coba lagi lebih dekat dengan seorang Bapak Dewan kita yang lumayan senior. Jadi kalau dikatakan senior, lumayan senior. Dan kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa rencana ke depan. Siapa tahu bisa dikasih bocoran sedikit di Sambalu apa rencana ke depannya beliau. Nah, kita tanya-tanya pada kesempatan hari ini. Baik, Sambalu, di samping Kak Uni ini ada Bapak Haji Muhammad Yunus HJ. Ya, biasa di nama-nama di papan itu ada dengan nama seperti itu. Beliau dari Partai Hanura. Jadi Bapak Dewan dari Partai Hanura dan posisi sekarang Ketua Hanura Kota Makassar. Langsung saja Uni tanya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Iya, Pak Dewan sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Uni minta maaf ini kejar-kejar Pak Dewan karena kenapa Sambalunya Gamasi daerah utara, daerah dapilnya Bapak itu pasti menunggu kapan ini saya punya wakil rakyat muncul, karena ini disiarkan dalam 3 model media. Jadi lewat radio, audio telinga 105,9 FM Radio Gamasi, juga lewat podcast Gamasi FM official, juga streaming yang bisa didengar sampai di mana saja di belahan dunia. Dan ini hari kita akan memperkenalkan Bapak Dewan kita dari Dapil 2 ya beliau, Kecamatan Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Ya, betul. Uni tidak salah ucap ya Pak? Betul sekali. Ya, alhamdulillah. Dan saat ini, Pak Dewan kita Pak Yunus ini di posisi periode keempat. Oke. Sekarang Pak. Ketiga ini. Ini ketiga, berarti lanjut masuk periode keempat, insya Allah, amin. Nah ini 15 tahun Pak Di sudah 14 tahun sekarang. Iya, 14 tahun menjelang 15 tahun ya. Banyaknya itu pengalaman tak Pak? Iya, alhamdulillah. Iya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kira menjadi seorang legislator atau perwakilan daripada masyarakat Kota Makassar, khususnya di Dapil 2 yang telah disebutkan tadi, Kecamatan Talo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarang. Saya kira cukup banyak pengalaman dan cukup banyak hal-hal yang kami sudah usulkan, kami sudah kawal, dan tentu juga sudah banyak namanya jeripayah kami daripada sebagai anggota Dewan di Dapil 2. Iya, banyak yang terrealisasi Pak ya, apa yang menjadi keluhan warga, masukan warga. Nah ketika Bapak Kundapil, Sosper atau sosialisasi, itu masalah apa yang paling banyak muncul Pak Dewan? Jadi begini, saya kan sebelum menjadi anggota Dewan, saya kan pertama ini setelah sesudah LKMD, saya sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, namanya LPM. Jadi alhamdulillah kami dipercayakan selaku Ketua LPM di tingkat kelurahan. Kemudian terpilih lagi menjadi Ketua Forum Lembaga LPM di tingkat kecamatan. Kemudian setelah sudah itu terpilih lagi, diberikan lagi amanah, diberikan lagi kepercayaan sebagai Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan tingkat Kota Makassar. Organisasi jadi di situ biasanya kalau kita melaksanakan namanya Musremban, ya musyawarah perencanaan pembangunan, kita akan mengundang seluruh stakeholder, terutama kalau masalah begitu kan banyak sekali yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah infrastruktur jalanan, drainase, lampu jalan, dan lain-lainnya. Ya kadangkala kita ini kan rapat mulai pagi sampai sore, kadangkala juga itu
tidak terakomodir rapi yang telah diinginkan oleh masyarakat. Iya. Sehingga disitulah cikal awalnya sehingga saya menjadi anggota DPR, karena saya melihat bahwa di mana kita tahu bersama bahwa tentu anggota DPR ini salah satu dia fungsinya adalah pengawasan, dan kemudian dia juga sebagai badan anggaran. Iya. Ya, tentunya sebagai anggota DPR tentu bisa lagi lebih berbuat kepada masyarakat. Iya. Apalagi pada saat itu di Dapil 2 saya lumayan jeleknya jalanannya, drainasenya. Betul, Pak. Padahal kalau kita melihat bahwa di daerah Kecamatan Wajo itu adalah daerah yang paling banyak memasukkan kontribusi daripada PAD Kota Makassar. Iya. Tapi jalanannya pada saat itu sangat lumayan, bisa Luar dikatakan biasa, ya. jangan jeleknya. Baik, Pak. Sehingga saya berniat untuk menjadi anggota DPR, apalagi adanya pertama namanya Partai Hati Nurani Rakyat. Hati Nurani Rakyat. Pada saat itu, sehingga alhamdulillah saya diakomodir menjadi salah satu caleg di Dapil 2 dan alhamdulillah langsung terpilih. Setelah saya sudah terpilih menjadi anggota DPR, saya langsung pilih dari Komisi C bidang pembangunan. Pembangunan. Ya, Itu pada saat pertama itu ya, Pak. saya menjadi salah satu pimpinan di Komisi C Iya, iya. bidang pembangunan, Baik. sekretaris. Baik. Ya. Jadi itu pengalaman awal dari Ya. mulai organisasi, lembaga LPM. sosial masyarakat, Ya. kepemudaan. Ya. Ini Bapak mulai dari sana berangkat, Pak, ya. Ya, banyak Sampai- sekali organisasi-organisasi. Ya. Ini yang saya masuki. Tabe, berarti kalau masuk 14 tahun lebih ini sudah 2 wali kota ya, Pak? Ketika masa sebelum Pak Dani ini, Ya. Pak Dani 10 tahun, kemudian Pak Ilham. Iya, Pak Ilham. Berarti Ya, eranya betul. Pak Ilham ya, Pak? Ya, eranya Pak Ilham saya masuk. Alhamdulillah. Ya, 2 periode. Iya. Ya. Jadi ini pemerintahan yang Bapak lihat dari eranya Pak Ilham kemudian masuk ke Pak Dani, ini kan irama ataupun kecepatannya agak beda. Ya. Bisa Bapak cerita sedikit itu Ya. dari zaman dulu dengan Artinya kan sekarang, Pak? begini, Iya. setiap itu pemimpin kan ada masanya, tah? Iya. Dan setiap masa tentu ada pemimpinnya. Betul. Dan setiap pemimpin itu tentu masing-masing lain dia punya baik karakter maupun cara memimpinnya. Iya. Karena memimpin itu adalah merupakan seni. Seni. Ya. Iya. Olehnya itu kepemimpinan Pak Ilham tentu juga beda dengan kepemimpinan Pak Dani. Pak Dani. Iya. Ya, tentu dalam hal ini saya selaku kedua-duanya ini alhamdulillah saya sudah pernah bersama-sama. Iya. Baik Pak Ilham 2 periode saya Iya. bersama-sama. Kemudian Pak Dani ini juga Iya. 2 periode 2 ini. periode. Ya, kalau menurut saya tentu masing-masing kepemimpinannya itu masing-masing tentu ada nilai plusnya, toh? Ada nilainya perlu kita ikuti dan memang juga perlu ada kekurangan-kekurangannya. Iya, baik, Pak. Tetapi tentu dalam hal ini tidak perlu kita melihat daripada segi Perbedaannya, kekurangannya dan iya. perbedaannya, tapi kita melihat dari segi keberhasilan daripada kedua pemimpin kita Siap, ini. ya. Dan kalau kita tanya masyarakat, alhamdulillah saya kira masing-masing pendapat juga banyak yang mendukung Pak Ilham, juga Iya. banyak yang mendukung dan mensupport juga Pak Dani. Baik, Ya, siap. masing-masing. Cuma yang membedakan mungkin Pak, di zamannya Pak Ilham belum ada dan belum populer istilah milenial dan Gen Z ya. Jadi sekarang ini milenial dan Gen Z tentu tantangannya agak beda sedikit, Ya, Pak, ya. tentu. Ya. Dan pada saat Pak Ilham pada saat itu pertama kan belum ada istilah KPK. Iya, belum ada, Ya, Pak. jadi tentu pembangunan pada saat itu sangat luar biasa ya. Iya. Nah, beda dengan pada zamannya ini Pak Dani, pembangunannya kadang-kala juga agak terlambat karena di sini kan sudah ada KPK, Iya. ada beberapa yang perlu betul-betul bisa dikatakan sudah betul-betul baik baru bisa dilaksanakan. Iya, baik. Ya. Jadi penuh dengan kehati-hatian. Harus hati-hati sekarang. Baik, itu Sambalu, dan Sambalu boleh tanya-tanya ya nanti, boleh komen. Kalau Sambalu dengar Pak Dewan kita Pak Yunus, nih boleh tanya, boleh komen di Gamasi FM official ya. Silahkan nanti boleh. Uni mau tanya-tanya lagi, boleh lebih ini Pak, lebih ke suasana pribadi sedikit. Ya. Kalau di rumah ini kan Ibu sudah pasti memahami sekali irama Bapak, keluarga juga di dalam mensukseskan setiap pesta demokrasi. Ya. Bagaimana Ibu di rumah dan keluarga, Ya, Pak? alhamdulillah sangat saya bersyukur memiliki namanya istri yang bernama Hajah Harmoni. Iya. Dia memang sangat mendukung
Dan kemudian kalau kita melihat di wilayah saya sendiri itu, beliau lebih dikenal daripada saya. Wow, ya, Bisa ini dikatakan dia, ya. ini kan majelis taklim ini kan di mana-mana perkumpulannya. Iya. Dan kemudian beliau itu sangat rajin. Dan alhamdulillah bisa dikatakan juga cukup dermawan kepada teman-temannya. Baik. Jadi kadangkala itu teman-temannya bahwa yang paling cocok ini menjadi anggota dewan adalah ini Ibu Haja Harmoni ini. Karena memang dia lebih dikenal daripada saya sendiri. Iya. Karena ibu kan langsung turun ke masyarakat. Baik. Kalau saya karena mungkin karena kesibukan baik Di dari kantor? organisasi maupun juga di kantor. Iya. Ya kadangkala pada saat itu misalnya ada acara kawinan, apalagi kalau ada acara meninggal, biasa tiba-tiba pada saat kita sudah ada di kantor, kemudian ya ibu lah yang mewakili kita. Ibu Jadi yang tentu mewakili. dalam hal ini paling banyak ibu yang mewakili kita untuk hadir. Iya, luar biasa Ya. ya. Salam untuk Ibu Haja Harmoni ya. Jadi Ya. ibu luar biasa mensupport. Jadi ini ada pembagian tugas yang baik sekali. Ya. Nah, kalau di tengah kehidupan sosial bermasyarakat majelis taklim ibu, berarti ibu juga sering mendapatkan aduan, laporan dan diteruskan ke bapak, begitu Pak? Paling banyak. Oh, paling banyak. Ya, paling Iya, banyak. iya, iya. Malah Biasanya ibu- tentang apa itu Pak? Malah kalau ibu mencatat itu kadangkala bahwa ada aspirasi dari ini mungkin kita sudah lupa bagaimana sudah ditindaklanjuti, apakah sudah disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan. Iya. Jadi kadangkala memang ibu yang mengingatkan. Ya. Iya, seperti Tapi saya itu kalau ada aspirasi dari masyarakat, baik pada saat itu saya reses Kundapil, kalau menyangkut mengenai masalah jalanan misalnya kan selalu saya memang hadirkan dari PU. Iya. Baru-baru juga ini saya melaksanakan reses, saya selalu didampingi oleh dari Dinas PU dan PDAM. Iya. Karena saya melihat bahwa kalau di bagian utara itu kita reses, harus ini PDAM karena sudah kekeringan di sana airnya. Dan sebelum kami datang, air tangki harus lebih duluan datang di sana, membagi-bagi air. Iya, iya, Jadi iya. supaya nanti pada saat reses, tentu nanti serangannya masyarakat ini sudah bisa agak reda sedikit. Dan itulah bukti perhatian kita selaku anggota dewan bahwa memang kita ini aspirasinya mereka-mereka itu sebelum dia minta kepada kita, kita sudah lebih dulu untuk memberikan kepada mereka. Seperti itu ya. Ya, Jadi makanya itu saya cepat reses. ya, gerakan cepat ya Pak Ya. Haji. Iya. Ya. Nah itu kalau di daerah ini kan ada berapa kecamatan ya Pak? Kecamatan. Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kemudian kecamatan ini beda-beda karakternya. Ya. Kalau tadi Bapak katakan kecamatan Wajo itu paling banyak masukannya. Kemudian Kepulauan Sangkarang ini yang masih dalam proses pengembangan. Bisa sedikit Pak dicerita tentang Kepulauan Sangkarang Pak? Ya. Iya. Kalau Kepulauan Sangkarang itu saya kira karena Baru. jujur juga saya nih di sana juga saya belum pernah melaksanakan reses. Iya. Karena saya katakan kan ada juga putra daerah yang memang cukup juga perhatiannya, tetapi tentu bahwa kami juga ini tidak memperhatikan dari Kepulauan Sangkarang. Iya. Saya kira itu kalau Sangkarang itu palingan yang ya bagaimana di sana meminta kadangkala itu tanggulnya. Saya lihat itu kadangkala tanggulnya bagaimana itu bisa diperbaiki. Dan kemudian tingkat kesejahteraannya masyarakat di sana itu bagaimana juga bisa diperhatikan. Iya. Tentu dilihat daripada orang-orang yang tidak mampu, terutama kepada di sana kan ada juga murid mampu otaknya tetapi masalah dananya keuangannya, inilah bagaimana bisa dibantu dengan beasiswa. Seperti itu. Ya seperti itu juga. Kan di Kepulauan Sangkarang ini kan masyarakat nelayan ya Pak? Ya, masyarakat nelayan. Banyak-banyak nelayan. Jadi itu tadi yang menjadi prioritas adalah tanggulnya. Tanggulnya itu kadang-kali dia sangat itu mengharapkan. Baik. Ya karena kalau datang katanya ombak atau Iya. apa itu ya bisa membahayakan. Iya. Makanya itu di sana tanggul harus betul-betul diperbaiki. Iya, baik. Jadi itu untuk Kepulauan Sangkarang dengan kesejahteraan ya. Mudah-mudahan Iya. nanti ke depan ada banyak Bapak Ibu Dewan kita yang memperhatikan Kepulauan Sangkarang. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya. Tabe Pak, Bapak juga Ketua Dewan Masjid ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Bisa cerita sedikit Ya. itu Pak? Iya. Jadi alhamdulillah saya ini kurang lebih 1 tahun menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar. Iya. Di mana itu kurang lebih 1.400 masjid yang ada di Kota Makassar. Jadi pada saat bulan Maulid ini
Aduh, saya juga cukup kewalahan untuk diundang mengikuti acara maulid sekaligus juga ada acara pengukuhan kepada pengurusnya masjid-masjid ini. Baik. Nah, kalau masjid-masjid perkembangannya yang yang ada melibatkan Bapak Ibu di Dewan, misalnya begini Pak, insentifnya kepada Bapak Imam, kepada pengurus jenazah yang berkaitan di masjid itu adakah dibicarakan juga Pak? Karena begini, kita kan ini memang sudah periode kedua saya itu kita betul-betul memprogramkan namanya itu ada insentif daripada imam rawatib maupun daripada pemandi jenazah. Jadi setiap kelurahan itu memang ada 4 orang. Ya, 4 orang itu pemandi jenazah. Tapi itu biasa kadang-kala kita berikan insentif sekali setahun pada saat bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan tahun 2004 ini ya kalau bisa kita berikan tiap bulan insentifnya, namun sedikit, tapi ya bisa kita berikan tiap bulan. Itulah selaku Ketua Dewan Masjid kita menyuarakan kepada Bapak Wali Kota Makassar dalam hal ini Pak Kestra bagaimana bisa memprogramkan hal yang seperti itu. Tidak perlu terlalu banyak, tapi mungkin sedikit, tapi tiap bulan bisa kita berikan. Itulah tanda kita ini punya kepedulian terhadap imam-imam masjid dengan pemandi jenazah. Iya, jadi tetap konsen ke sana sebagai Dewan Masjid juga, apalagi memang Bapak di Dewan membidangi ini. Tabe Pak Uni minta ya Sambalu, silakan bagi Sambalu yang mau chat ke 0811411059 di SMS maupun di WA maupun komen nanti ya, kita tunggu. Ini bisa Uni baca satu ya Pak. Iya, ini semangat Pak Dewan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya begini, saya melihat di wilayah Panampu itu daerah pasar padat sekali dan ramai sekali. Nampaknya pasarnya kita itu tidak tertata, badan jalan, bahu jalan dipakai untuk berjualan. Masyarakat umum susah mengakses jalan di depan pasar Panampu. Ya, dalam pasar pun jalannya lama tidak diperbaiki. Iya, betul. Uni melihat ada foto Bapak di sana, Pak. Iya, betul. Bagaimana, Pak? Ya, saya melihat memang Panampu dalam hal ini, artinya saya lihat begini. Di sisi lain dia juga kayaknya mengejar juga PAD distribusi ya. Dia tidak melihat lagi bagaimana dia bisa menjual di badan jalan. Ya, makanya itu di sana di wilayah Panampu itu tidak ada waktu tidak macet. Apalagi kalau pada sore hari itu sangat macet sekali. Apalagi ada jalanan masuk itu di blok 2 itu nggak boleh masuk lagi mobil karena tokonya itu di samping sudah dia punya toko, dia juga pasang lagi kanopinya itu melewati daripada badan jalan. Nah, jadi di sana saya lihat pengaturannya ya memang perlu ditertibkan. Baik. Nah, tetapi kadang-kala kepala pasar di sini katanya kalau dia sudah menertibkan hari ini, besok mungkin tidak lagi, tapi lebih banyak besok-besoknya lagi seperti itu. Baik. Terus bagaimana Pak ke depannya kalau terjadi begitu? Terus ketertiban, kerapian, kemudian kenyamanan masyarakat lainnya itu bagaimana Pak? Makanya itulah sebenarnya seorang kepala pasar harus kita memang bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa kalau masyarakat datang berbelanja dengan rasa nyaman, aman, tentu juga bisa datang ke pasar kita. Tapi kalau semraut seperti begitu, mana jalanannya kurang bagus, mana kemacetan juga. Kenapa bisa macet? Karena itulah kanopi-kanopi yang keluar di jalan. Mana juga penjual memang di badan jalan sudah menjual. Cobalah, maksud saya cukup di toko Anda saja. Tidak usah pakai kanopi. Ya, saya kira pembeli itu pasti juga mencari Bapak apa yang dia mau beli. Tidak perlu pasang kanopi itu sampai keluar itu. Baik. Jadi Pak, kalau menurut saya tentu dalam hal ini kembali kepada Dirut PD Pasar ini bagaimana bisa memilih seorang kepala pasar yang memang bisa menertibkan pasarnya itu yang bersangkutan. Karena di situ tadi saya katakan, kalau pasarmu enak, bagus, tempat kita datang berbelanja, saya kira masyarakat bisa
apa namanya berbondong-bondong untuk datang belanja. Tapi kalau seperti begitu mana macet, Iya. mana jalannya kurang bagus, mana konopinya lagi nih, Iya. aduh semrawut. Baik, Nah, Pak. makanya Iya. itu orang meninggalkan. Maka sekarang itu lebih banyak orang lari ke mall, Iya. ya ke supermarket. Iya. Nah, betul mahal. Karena tapi di sana tradisionalnya enak. tidak nyaman di Iya, Pak. tidak Iya, enak, oke. tidak nyaman. Baik, Sambalu jadi akan ditindaki nanti Pak ya. Ya kalau Akan- menurut saya ya harus Ya, seperti harus itulah. dirapikan. Bagaimana ini PD Pasar? Jadi saya harapkan kepada Komisi B ini bisa jalan-jalan karena ini kan ekonomi Komisi B ini membidangi ekonomi dan keuangan, membidangi ini pasar ya. Iya, baik. Kalau menurut itu saya harap kepada teman-teman saya di Komisi B, Komisi B. karena saya ini pernah ketua Komisi B. Oh, iya, Nah, Pak. kalau perlu dia jalan-jalan ke pasar, bagaimana melihat secara langsung Iya. situasi dan kondisi, terutama itu tadi di Pasar Pasar Panampu dan Panampu. Pasar Tedong dan Iya. Pasar Pak Bambai. Iya, hampir semua pasar ya Iya, punya seperti persoalan seperti Iya. itu. Jadi Sambalu ini memang kompleks ya problemnya, Iya. bukan hanya satu stakeholder tapi banyak stakeholder yang akan dilibatkan nanti. Tabe Pak, Uni punya dua kata-kata ini. Ini Uni tanya sama semua Bapak Ibu Dewan, tapi bagi Sambalu yang mendengarkan dan melihat kita itu akan memahami Bapak lewat dua kata dan penjelasan tak. Ada kata pendidikan, ada kata kesejahteraan. Yang mana Bapak prioritaskan yang utama, Pak? Ya. Iya, Saya kira ini harus berbarengan. harus berbarengan. Karena tidak ada kesejahteraan tanpa diawali dengan pendidikan. Iya, Ya segala sesuatu yang kita laksanakan tentu diawali dengan namanya pendidikan. iya, Ya ibaratkan ini kalau kita mau meraih namanya dunia harus diawali dengan pendidikan. iya, Kita ini mau akhirat juga harus kita diawali dengan pendidikan. Pendidikan. Mau kedua-duanya harus dengan pendidikan. iya. Jadi haruslah diawali dengan pendidikan. Iya. Insya Allah ikut namanya juga kesejahteraan. Iya, baik. Jadi pendidikan dan kesejahteraan tidak bisa dipisah, Ya. tetapi mulai dari pendidikan dulu. Ya. Semua nanti akan mengikut. Iya, baik Sambalu, ini tentang pemuda. Sekarang kan generasi Milenial. milenial, Gen Z, ada lagi Gen Supra, apalagi banyak Ya. sekali istilahnya, Pak. Ya. Ini menurut Bapak bagaimana ini, Pak? Ya. Apalagi dominan lebih banyak sekarang suara di Olehnya sekarang ini harus, jadi ini perkembangan ini harus ada keseimbangan dengan moral dan akhlak, karakter. Iya. Makanya itu tadi pendidikan itu sekarang ini harus tetapi itu bagaimana cara membina anak karakter lebih awal dulunya. Iya. Karena kalau tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, dengan karakter yang bagus, dimulai dari tentu sekolah, diawali dengan di rumah tangga, Iya. inilah nanti namanya milenial ini bisa juga salah langkah, Iya. bisa juga tersesat. Jadi bukan cuma ada aliran tersesat, Iya. termasuk juga pemuda tersesat. Nah, makanya itu Iya. harus namanya ini kita tanamkan nilai-nilai akhlak dan Iya. nilai-nilai pendidikan agama Baik. kepada anak-anak, terutama itu anak-anak milenial kita itu. Iya, jadi Karena sangat luar biasa ini Iya. pengaruh di luar ini. iya, iya, iya. Jadi milenial boleh saja ya, kita ini semua generasi milenial, tetapi jangan lupa moral. Itu yang perlu digarisbawahi dari Ya. penjelasan Bapak Dewan kita, Pak Yunus ya, Bapak Haji Muhammad Yunus, HJ ya, itu biasa populer dengan Pak nama Yunus. lengkap seperti Ya. itu. Tabe Pak, itu tentang pemuda milenial. Nah sekarang banyak juga pemuda yang tersesat, kumpul-kumpul, kemudian miras, ada di oplos, ada di apa. Ini bagaimana pengawasan terhadap itu Pak? Dari sisi pemerintahan atau dari sisi Bapak, dari wakil rakyat? Ya, Iya, ya makanya itu semuanya ini tentu tidak bisa kalau hanya pemerintah menyelesaikan. iya, Jadi tentu ini diminta juga baik dukungan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya terutama ini pemerintah juga bagaimana bisa memberikan suatu ini terutama remaja putus sekolah. Ada kan namanya sekarang ini pelatihan-pelatihan, apalagi ada namanya Basnas sekarang ini yang paling banyak membantu ekonomi-ekonomi lemah, membantu kepada remaja yang putus sekolah. Jadi kalau kita memberikan suatu pelatihan ya, pendidikan kepada anak-anak remaja yang putus sekolah itu, saya kira tidak bisa lagi terlalu banyak kumpul-kumpulnya seperti itu. Kenapa itu banyak-banyak kumpul-kumpul begitu ya? Tentu juga kita melihat
pasti anak-anak ini tidak punya pekerjaan. Iya. Kalau tidak punya pekerjaan, pasti lebih banyak kumpul-kumpul, terutama kalau ada posko-posko. Iya, Makanya iya, itu iya. harus kita memperbanyak namanya pelatihan-pelatihan ya. Iya. Istilahnya bagaimana kita ini bisa membekali anak-anak sekarang kan banyak sekarang ini pelatihan bagaimana bisa menservis AC, ya bagaimana bisa menjadi tukang las, bagaimana dia bisa menservis motor. Iya. Ini pemerintah harus lebih banyak membuka namanya peluang-peluang seperti begitu, bukan hanya sekadar teori workshop yang dilaksanakan di hotel-hotel, tapi harus ditindaklanjuti seperti itu. Jangan cuma misalnya kita memberikan bagaimana cara menjahit, tapi langsung kita itu bagaimana kita bisa memberikan mesin jahit, kemudian dia langsung praktekkan. Iya, iya. Sesudah pintar berikan mesin jahitnya. Iya. Ya, ini kan langsung bekerja kalau seperti itu. Jadi Tapi diberi pancingnya Pak, ya pancingnya. bukan diberi ikannya. Jangan, kalau Iya. ikan itu habis, kalau habis ya cari lagi. Iya, iya, Tapi iya. harus kita ini memberikan namanya teori dan sekaligus prakteknya. Baik. Ya, supaya bisa bertindak. Kalau hanya teori-teori terus, tidak ada tindak lanjutnya, pasti kembali ke laptop lagi. Ya, iya. Kita kembali ke laptopnya kata Bang Tukul. Ya, baik Sambalu. Jadi benar sekali ya. Ini harus banyak balai-balai latihan kerja. Iya. Ya, mungkin kalau di tingkat kecamatan boleh Pak ya dibentuk itu, tingkat kelurahan juga boleh. Iya. Dan kita tunggu program pemerintah yang mengarah ke sana. Ah, menarik sekali itu Pak. Tapi ini sayang kita dibatasi waktu. Iya. Iya. Oh iya, Bapak juga bendahara Majelis Ulama ya, Pak? Iya, termasuk. Iya. Alhamdulillah Iya, dipercayakan. Majelis Ulama Makassar. Kota Makassar Kota ini. Makassar, alhamdulillah. Iya. Jadi dekat-dekat dengan beberapa Jadi Bapak. sejalan lah Dewan Iya. Masjid Indonesia Iya. dengan Iya. Bendahara Umum Majelis Ulama Iya, Indonesia Kota seperti Makassar. itu ya. Jadi Iya. banyak dekat dengan spiritual, Iya. religius. Dan rencana tak ke depan ini Pak, kalau misalnya bisa masuk lagi di periode keempat, ini kan 3 ya, 3 ini luar biasa chemistry-nya. Masyarakat di daerah Talo, kemudian daerah Bontoala, Ujung Tanah, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang, pasti sayang sekali sama Bapak ya. Ya. Dan juga sangat dekat dengan Bapak. Kita berharap nanti kerja-kerja ke depan itu Bapak bisa juga lebih intens lagi. Ada rencana tak bisa kita bocorkan sedikit Pak untuk ke depannya? Iya. Iya. Jadi tentu apa yang telah kami kerjakan sejak mulai dari awal, saya memang selalu Iya. berkomitmen dengan masyarakat bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, Iya. ya sedapat mungkin kita bisa mengawal, menjembatani. Iya. Karena kita ibaratkan satu perahu ini kan kita sudah sama-sama wali kota di situ. Iya. Apalagi kita sekarang ini lagi bukan mitra pemerintah, tapi sekarang kita sudah bagian daripada pemerintah. Iya. Makanya itu kalau saya itu biasanya melaksanakan reses maupun kundapil, kalau ada keluhan dari masyarakat, ternyata saya tidak bisa langsung jawab, saya langsung telepon kepada SKPD-nya yang bersangkutan. Iya. Bagaimana hal-hal yang seperti begini? Iya. Ya. Jadi ada langsung solusinya Saya langsung Pak. memperdengarkan kepada masyarakat. Iya. Ya, jadi masyarakat juga merasa senang bahwa anggota dewan kita ini dia tidak menyimpan, dia tidak menampung lagi apa yang menjadi aspirasi kita, tapi langsung menyalurkan kepada SKPD yang bersangkutan. Terkait. Saya selamanya begitu. Baik Pak. Jadi kalau ada yang pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab dan Iya. saya tidak bisa menyelesaikan, saya langsung nelfon kepada SKPD-nya yang bersangkutan dan saya memperdengarkan kepada masyarakat yang luas. Iya. Saya sampaikan bahwa saya sekarang Iya. sementara reses, saya Iya. bersama masyarakat sekarang Iya. ingin mendengarkan apa yang telah diusulkan seperti ini. Iya. Bagaimana solusinya? Iya. Jadi itu Jadi lepas saya punya tanggung jawab. langsung Langsung. terjadi kontak masyarakat dengan Bapak dengan SKPD. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan Itulah mungkin bocorannya iya. kenapa masyarakat dia Iya. suka kepada saya. Siap Pak, siap. Makasih banyak ini Pak. Sayang sekali Sambalu, kita masih mau bincang banyak, tapi nanti lagi, mudah-mudahan ada waktu lagi kita Ya. bersama Bapak Dewan Haji Muhammad Yunus Haji dari Hati Nurani Rakyat, Hanura ya. Hanura. Kalau bicara nurani, Ya. jangan Harus lupa. berbicara dan saatnya hati Iya. nurani bicara. Iya, saatnya ya. Jadi kalau bisa bicara nurani itu berarti kita bicara hati nurani Iya, rakyat. ya tidak bisa berbohong. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Insya Ya, Allah nanti terima kita kasih. ketemu lagi. Kami pamit. Sampai bertemu dengan podcast berikutnya. Ya. Lebih dekat bersama DPRD Kota Makassar.
Uni pamit, Bapak Dewan kita, Bapak Haji Muhammad Yunus Haji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.